Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala karunia nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak akan pernah jatuh dari kedudukannya sebagai Tuhan. Sekalipun manusia tidak ada yang mengimaninya, Allah adalah Tuhan yang tidak akan pernah merasa rugi manakala nikmat-nikmat-Nya tidak disyukuri. Allah Zat yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Sempurna, yang mempunyai segalanya, yang sekalipun manusia tidak ada satupun yang mensyukuri atas seluruh nikmat-Nya, Allah tidak akan pernah kekurangan dari kekayaannya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehalifan Nabi Muhammad sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah jatuh martabatnya dari kedudukan sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, yang tidak akan pernah jatuh kedudukannya, martabatnya dari makhluk-makhluk Allah yang teristimewa. Sekalipun manusia semua tidak mengimaninya, sekalipun manusia melecehkannya, sekalipun banyak yang menghinanya, sekalipun banyak yang tidak mau mengakuinya, tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tersempurna. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, dikehendaki oleh Allah dan ditakdirkan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, tolak ilmu fardhu ain kita. Ini semua akan menjadi saksi untuk kita semua. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita akan menjadi saksi. Hewan-hewan yang berada di sekitar kita pun akan menjadi saksi. Bahkan masjid yang ada di sekitar kita, tempat ibadah yang ada di sekitar kita, semuanya akan menjadi saksi. Karpet yang diamparkan tadi petugas akan menjadi saksi bikin petugas mengamparnya. Gelas anu disiapkan, piring anu disiapkan, seluruh makanan anu diayatkan akan menjadi saksi untuk kita semua. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga yang namanya ikan di lautan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mencari ilmu. Padahal ikan yang di laut, komo ikan nu di balong teh, jadi saksi memohonkan ampun ke Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang sedang mencari ilmu. Kemudian yang menjadi saksi di antaranya makhluk yang bernama manusia yang sama dengan kita. Kenalan kita akan menjadi saksi, teman karib kita akan menjadi saksi, kemudian tetangga akan menjadi saksi, kemudian keluarga besar masing-masing akan menjadi saksi. Suami akan menjadi saksi untuk istrinya, istri akan menjadi saksi untuk suaminya, kemudian anak akan menjadi saksi untuk kedua orang tua, orang tua akan menjadi saksi untuk anak-anaknya. Semuanya akan bersaksi untuk kita masing-masing. Bahkan ayat dina awak kurang, dina badan kita semua akan menjadi saksi. Pantat kita duduk di mana akan menjadi saksi. Duduk jeung saha akan menjadi saksi. Kemudian badan kita rebahan bersandar di siapa itu badan bersandar dan rebahan akan menjadi saksi. Apakah badan rebahan dan bersandar umpama yang laki-laki dijahit janda heran itu akan menjadi saksi, atau bersandar rebahan badan kaum laki-laki
umpamanya dijahit janda hideung atau dijahat janda haud, akan menjadi saksi masing-masing. Atau yang perempuan juga umpamanya menyandarkan badannya, menyandarkan kepalanya, umpamanya di duren, bunda keren, atau dupet, bunda petot, atau di dugem, duda gembel, itu akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi. Makanan yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi saksi. Minuman yang masuk ke dalam mulut kita pun akan menjadi saksi. Harta benda yang datang kepada kita akan menjadi saksi dari mana, bagaimana caranya mendapatkan harta tersebut. Uang yang sampai ke tangan kita itu pun akan menjadi saksi. Dengan cara bagaimana mendapatkan uang tersebut sehingga datang ke tangan kita, kemudian bagaimana mengeluarkannya, kemana mengeluarkannya, itu pun akan menjadi saksi. Bahkan mau air dina awak kurang air, suku, kaki akan menjadi saksi kemana kaki kita melangkah. Kemudian perut kita akan menjadi saksi diisi apa perut kita. Terus mata kita dipakai melihat apa akan menjadi saksi. Telinga kita dipakai mendengarkan apa akan menjadi saksi. Makanya Rasulullah SAW dina hadis disebutkan, gummi min ajli ummati, kesedihanku, kegelisahanku, kekhawatiranku adalah karena umatmu akhir zaman. Gummi min ajli ummati fi akhir zaman. Kesedihanku, kekhawatiranku, kegelisahanku karena umatku di akhir zaman. Kenapa Rasulullah bisa merasa sedih dengan umatnya di akhir zaman? Dikarenakan umat di akhir zaman itu banyak cobaannya, banyak godaannya, banyak fitnahnya, dan tidak dialami oleh umat-umat sebelumnya. Apa itu? Di antaranya gadget, HP. Kemana kita membuka, apa yang kita buka, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan, maka itu pun akan menjadi saksi di akhirat. Umpamanya tangan kemudian memegang HP, kemudian dikendalikan oleh hati, diarahkan oleh pikiran, dibukalah itu HP, kemudian mata melihat, andai kata tontonannya itu tontonan yang tidak mendidik, atau tontonan anu bisa menyesatkan, atau tontonan yang menjauhkan dari Allah, maka itu akan menjadi saksi yang memberatkan. Kamu bari didengekeun, umpamanya nyanyian-nyanyian yang menjauhkan jiwa di Allah Subhanahu wa Ta'ala, anu ngakibatkeun jauhna urang ti Allah, anu ngakibatkeun jauhna urang tina ibadah ka Allah, sehingga bakal menjadi saksi yang memberatkan. Andai kata anu ditontonan, anu didengekeuna, yang didengarkannya itu adalah sesuatu yang bisa menggairahkan semangat ibadah, seperti membaca Quran, membaca sholawat, bacaan zikir, bacaan wirid, atau pengajian-pengajian yang didengarkannya atau yang ditontonnya, maka itu pun akan menjadi saksi yang meringankan di akhirat kelak. Ini kan tidak, mereka menganggap bahwa klik eta berakibat fatal jaga di akhirat. Begitu mengklik, kan diklik ya gitu, tontonan yang tidak mendidik, apalagi tontonan maksiat, apalagi tontonan yang bisa menyelewengkan iman dan akidah, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban besar di akhirat kelak. Tapi ieu na coplok.
Kalau mau kenaikan evaluasikan. Jadi semuanya akan menjadi saksi, baik saksi yang memberatkan atau menjadi saksi yang meringankan, tergantung pilihan. Makana dina HP eta, dina gadget ada dua, wahadaina kunnajdain, ada dua jalan, jalan yang bisa meringankan saksi kita, jalan yang bisa memberatkan saksi kita. Tergantung mana nu ditempuh, tergantung mana nu didenge, tergantung mana nu dibuka. Ayeuna bagaimana Pak Haji, umpamanya saya hobinya main game online, bagaimana itu hukumnya? Ini termasuk kepada golongan al-mubadzirun, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Tiap poe berlalu, eta akan menjadi saksi pikeun urang. Siang akan menjadi saksi, malam akan menjadi saksi, sehingga sahur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak lewat masa 1 bulan kecuali ketika datang itu bulan memberikan salam kepadaku. Tidak lewat itu yang namanya 1 Jumat, kecuali 1 Jumat itu memberikan salam kepadaku. Tidak akan lewat 1 hari kecuali memberikan salam kepadaku. Artinya bahwa semua itu diciptakan oleh Allah untuk masing-masing menjadi saksi. Maka perbanyaklah saksi yang terindah nanti untuk di hadapan Allah. Buat saksi seindah mungkin, sebaik mungkin, supaya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksi itu justru membuat kita indah, membuat kita bahagia, membuat kita senang, dan kemudian Allah akan menghukumnya, memberikan balasan dengan balasan yang terbaik, balasan yang terindah. Tapi andai kata yang diperbanyak adalah saksi-saksi buruk, saksi-saksi memberatkan, maka semakin beratlah kita. Sudah bahwa amal perbuatan kita seperti ini, turuk-turuk cek bahasa Sunda nama urang ieu loba saksi ngaberatkeun. Tah ieu urang tos aya di ujung akhir zaman. Sate acan kana ayatna. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang semuanya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda kecil akan terjadinya kiamat, pertama, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah sudah wafat. Yang kedua, terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Nah, tanda-tanda kecil. Yang ketiga, banyaknya fitnah dalam kehidupan manusia. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Fitnah terjadi di mana-mana. Bahkan Rasulullah sampai-sampai menyampaikan kepada sahabat, fitnah yang akan dialami yang terberat adalah oleh ahli baitku, oleh keluarga besarku, keturunan-keturunanku. Fitnah terbesar akan dialami oleh mereka, sehingga sampai pada saatnya muncullah yang namanya Imam Mahdi. Kemudian yang keempat, banyaknya orang mengaku nabi. Sudah berlalu banyak yang mengaku nabi. Anu kalimat, seorang budak melahirkan tuannya dan bermegah-megah orang miskin dalam membangun rumah. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Maksudnya orang pembantu-pembantu melahirkan dari hasil dengan majikan. Itu diantaranya. Kan sudah banyak. Yang keenam, diangkatnya ilmu agama dan merajalelahnya kebodohan. Bahkan umat awam ini dibikin bingung oleh ulama-ulama sekarang, dibikin bingung oleh kiai-kiai sekarang. Bahkan seakan-akan yang kita saksikan ini saling menerkam, bahkan saling mencaci maki, saling menjatuhkan, bahkan kalau bisa mungkin saling menghancurkan. Ini yang terjadi. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
merajalelanya kebodohan. Orang bodoh sudah pada berani bilang mengungkapkan keilmuan-keilmuan di medsos yang disaksikan oleh orang banyak, mengatakan mana Tuhanmu, mana itu Allahmu, dan lain sebagainya. Andai kata bahasanya bertanya karena kebodohan, karena tidak tahu, kemudian dengan nada yang biasa seperti bisa kita saksikan bahwa dia tidak tahu, itu bisa dimaklumi dan tidak mengakibatkan apa-apa. Akan tetapi manakala diungkapkan dengan emosi, kemudian seperti mencaci maki, kemudian seperti menantang, maka itu riddah, murtad hukumnya. Dan itu terjadi, didiamkan seakan-akan benar. Ini kan satu fenomena, artinya di akhir zaman sudah benar-benar Rasulullah itu mengungkapkan nyata. Yang ketujuh, hilangnya kasih sayang. Di Tangerang minggu kemarin, seorang perempuan berusia 70 tahun diperkosa. Itu diberita. Umur 70 tahun. Ngeunahkeun henteu. Alpeotu tapi kan ngaran masyaallah. Aya bae. Aduh, Masya Allah. Masih di tempat anu deket jeung eta, seorang anak SMP ku bapakna jeung ku mamangna. Coba, Masya Allah. Terus nih kadieuna kamari keneh dina angkot seorang siswi diperkosa ku keneh jeung ku supirna. Anu eta hilang kasih sayang. Jangankan orang yang tidak kenal, bahkan sekarang di tengah-tengah masyarakat kita sendiri yang berdekatan, bertetangga, terkadang hilang rasa kasih sayang. Nah, itu benar apa yang disampaikan Rasulullah. Hilangnya kasih sayang, buruknya tetangga, dan rusaknya akhlak. Bertetangga sudah lagi tidak memperdulikan hukum-hukum. Yang penting gua senang, yang penting gua menang. Itu anu terjadi ayeuna eta. Anu kadalapan, banyaknya goncangan gempa dan perubahan buruk cuaca. Hadis riwayat Bukhari, gempa berkali-kali terjadi, tapi tidak akan terjadi yang namanya kiamat besar kecuali diawali dengan gempa besar 3 kali. Sehingga dari gempa pertama satu benua bisa hilang. Duka benua nu mana eta? Coba bayangkan, satu gempa bisa ngalengitkeun satu benua. Itu akan terjadi manakala yang disebutkan tanda kecil ini sudah terjadi semua. Anu kadalapan, banyaknya goncangan gempa dan perubahan cuaca buruk. Anu kasalapan, tersebarnya banyak pasar. Maksudnya bukan seperti pasar Pandeglang atau pasar Pari, tapi di setiap jalan, di setiap wilayah, di setiap kampung sudah ada seperti pasar. Di setiap eta diharap pasti di dieuna aya. Di setiap eta di dieuna aya. Eta pasar, tanda eta. Di setiap tikungan manehna nyeun ngaran nu ieu ge nyeun. Nah eta ngaranna tanda anu kasalapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Anu ka-10 jual beli jabatan dan jual beli hukum. Jabatan diperjualbelikan, hukum dijual belikan. Sudah tidak pandang benar, sudah tidak pandang salah. Yang penting siapa yang berani bayar, itu yang menang. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Anu ka-11, Al-Quran sebagai seruling. Al-Quran sebagai seruling, sehingga nu dijadikan imam, yang dijadikan imam tidak peduli teu paham fikih, nu penting merduk suarana. Kajen teuing teu paham ilmu fikih, nu penting ngeunakeun suarana, indah suarana, merduk suarana,
maka itu namanya Al-Quran sebagai seruling. Nah, lamun tos itu eta tanda anu ka-11. Tanda kiamat eta. Anu ka-14 bermegah-megah membangun masjid. Masjid terus diolah, dibangun terus, diperindah. Justru bukan semakin baik, justru akan mengakibatkan semakin dekatnya masa kiamat. Panseur ayeuna teh Aremania. Aremania direm. Direm. Demi apa? Demi kemegahan. Sehingga kemegahan itu tidak diimbangi dengan kemegahan jiwa penduduk setempatnya. Andai kata diimbangi, maka itu masih memperlambat. Nah, ini kan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda yang besarnya, yang pertama keluarnya Imam Mahdi, yang sedang viral sekarang ini. Ada yang mengaku dari Pakistan, namanya siapa itu? Kosim begitu. Padahal bukan dari Pakistan. Munculnya Imam Mahdi itu nanti di Madinah. Setelah dari Madinah kemudian ke Mekah. Ketika beliau di Mekah tidak tahu apa-apa, kemudian didatangi oleh orang yang tahu, kemudian ditarik dibawa ke Ka'bah. Begitu ditarik dibawa ke Ka'bah, dimohon untuk mau dibaiat. Nah, akhirnya tidak mau cerita di riwayat tersebut. Akhirnya kemudian mau karena ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikapnya, nanti diperjelas. Keluarnya Imam Mahdi, nama aslinya Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Sayyidah Fatimah. Ciri-cirinya pipinya itu bagus pipinya, kemudian dahinya bening, kemudian hidungnya mancung. Hadis riwayat Abu Dawud. Anu kadua keluarnya Dajjal. Anu katilu turunnya Nabi Isa alaihissalam santos Dajjal. Anu kaopat keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Di zaman Rasulullah ketika tidur kemudian terbangun karena dapat isyarat dari Allah, ternyata Ya'juj wa Ma'juj sudah bisa membuka penjaranya seperti ini nih, bolongan. Itu zaman Rasul. Andai kata sudah terbuka saja seperti begini, maka Ya'juj wa Ma'juj itu sudah bisa menghancurkan dan keluar. Andai kata sudah satu keluar, maka seluruh makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj akan keluar menghancurkan semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Anu kalimat matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam keluarnya binatang, dabbah. Kemudian yang ketujuh adanya asap yang mengepung bumi. Yang kedelapan ada 3 gempa besar yang sampai-sampai disebutkan bisa menghilangkan satu benua dari 1 kali gempa. Ini 3, coba bayangkan. Berarti maha dahsyat itu gempa. Yang ke-9 adanya api yang akan menggiring manusia. Apinya sudah keluar. Silahkan Anda buka di Google atau di apa. Jurang Aden, apinya sudah besar, apinya sudah jelas, apinya sudah tidak bisa dipadamkan, sebab tidak ada yang mampu memadamkan. Sekalipun pemadam kebakaran sedunia dibawa ke sana, tidak ada yang bisa memadamkan. Sebab itu api yang memang untuk ini, api untuk menggiring manusia, api tanda kiamat besar. Nah, kumaha ieu solusi napikeun urang menghadapi berbagai macam fitnah yang terjadi sekarang ini, yang bisa-bisa menghilangkan iman dan akidah kita? Maka saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina hadis marfu. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Jawahirus Saniyah, diterangkan di dalam kitab Al-Miqlah Imam Al-Amili. Baca saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isuk 10 kali, sore 10 kali.
La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Eta dibaca 10 kali pagi, 10 kali sore. Saur Rasulullah dina keterangan Imam Al-Ma'ali di dalam kitab Mihlah, beliau menyatakan, saha jalma anu maca ieu sekalipun langit eta turun, langit turun, kemudian urang nangtung teu bisa dijepet ke hukum langit teh, dijepet sampai urang sare, dijepet kene eta ku naon ku langit teh ieu urang jeung ku bumi sehingga teu bisa gerak. Maka andai kata ngamalkeun amalan ieu, saur Rasulullah, bakal terbuka eta nu ngaran langit jeung bumi teh mempersilahkan rek ka mana urang eta bergerak. Ieu ngaranna amalan lil faraj. Sebab bahasana siddah eta ketika mata langit turun, bumi naik, dijepet, kesulitan samodel itu bisa dihadapi dengan dawam membaca kalimat tadi, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Rasulullah yang menyampaikan, berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apal sadayana. Apalnya? Apa teh? Alhamdulillah apa? Doa terus apa cek? Saudara dia. Ayo babarengan ya. La ilaha illallah al-aliyul al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. 10 kali pagi, 10 kali sore. Sehingga andai kata dibandingkeun jeung kesulitan-kesulitan anu sanesna nu keur dihadapi urang, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan kehidupan, hati tidak pernah tenang, jiwa tidak pernah tenang, maka sedawam baca ini akan terlepas dari semua yang kita alami tadi. Kan eta enteng eta.